Halo sobat-sobat Lautan Fakta. Kali ini kita akan membahas seputar fakta yang ada di seluruh dunia. Saya rangkum dari beberapa sumber yang terpercaya. Dan siapkan nyali Anda, kita akan menyelam ke dalam Lautan Fakta. Jika Anda telah mengikuti berita, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa hampir setiap analis miliarder atau ekonom telah mengeluarkan peringatan tentang krisis keuangan yang akan datang dari Warren Buffett dan Charlie Munger yang berspekulasi tentang pasar perumahan hingga mecal bursang investor kelas kakap yang mempertaruhkan $1, 6 miliar pada kejatuhan pasar saham. Dan Barry Stearns, salah satu investor real estate paling sukses yang memprediksi badai ekonomi. Tetapi jika Anda melihat ke Wikipedia tentang resesi, Anda akan menyadari bahwa 6 miliar pada kejatuhan pasar saham dan Barry Stearns salah satu investor real estate paling sukses. Tetapi jika Anda melihat sekilas pada Wikipedia tentang resesi, Anda akan menyadari bahwa itu bukan hal baru, tetapi merupakan bagian penting dari siklus ekonomi kita. Sebelum resesi, penciptaan Fed lebih sering terjadi setiap 2 hingga 3 tahun. Setelah puncak ekonomi pasca Fed, kami telah melihat ekspansi ekonomi yang lebih lama yang memecahkan rekor dengan pertumbuhan 10 tahun dan 8 bulan. Tampaknya kami telah mencapai batas mengandalkan FED untuk hindari resesi, terutama mengingat kemerosotan ekonomi kita baru-baru ini. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk resesi yang akan datang? Bagaimana Anda bisa mendapat untung dari krisis berikutnya? Kita akan mempelajari topik-topik ini secara mendalam di video hari ini. Jadi pastikan untuk like video ini. Ayo kita mulai. Simpanlah uang tunai. Berapa kali Anda mendengar bahwa uang tunai adalah aset terburuk yang bisa Anda pegang? Nilainya akan turun karena inflasi. Menyimpan uang tunai sama saja dengan membakarnya secara harfiah. Itu terbakar dan bahkan perbendaharaan lebih baik daripada uang tunai. Tapi tunggu dulu itu, semua bumi pembicaraan pasar. Lihatlah beberapa gejala resesi inflasi yang lebih gila dari sebelumnya. Suku bunga melambung tinggi, perusahaan menyesuaikan kembali proyeksi pendapatan laba bersih terus menyusut dan ada PHK massal. Anda mendekati resesi dan itu berarti Anda berisiko kehilangan pekerjaan Anda dalam keadaan seperti itu. Memiliki cadangan uang tunai adalah berkah tersembunyi yang sebenarnya Anda harus memiliki likuiditas untuk bertahan hidup melalui resesi tanpa harus menggunakan kartu kredit Anda. Anda selalu memiliki 3-6 bulan biaya hidup dan biaya pengobatan yang ditabung sebagai dana darurat juga jika Anda termasuk orang yang beruntung yang tidak takut di PHK. Karena Anda memiliki bisnis sendiri atau tabungan yang cukup untuk bertahan hidup selama 1,2 tahun. Anda harus tetap memegang alasan terbesarnya adalah setiap kali resesi melanda, pasar saham jatuh dan dalam kata-kata peramal Omaha Warren Buffett, itu adalah musik di telinga investor. Dia mengatakan bahwa seperti halnya ketika harga hamburger turun, Anda sangat senang ketika pasar saham jatuh, Anda juga harus senang. Ini seperti obral Black Friday untuk saham. Ini adalah waktu terbaik untuk membeli segala sesuatu dengan harga murah. Misalkan Anda dapat membeli Tesla atau apa saham dengan harga setengah harga tidak akan Anda beli. Kebanyakan orang akan membelinya dan satu-satunya cara untuk mengambil peluang seperti itu adalah dengan memiliki likuiditas. Jadi pegang uang tunai atau taruh di rekening bank dengan imbal hasil tinggi yang dapat Anda tarik kapan saja. Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar membutuhkan ponsel baru ketika Anda baru saja membelinya 2 tahun yang lalu? Jika Anda dapat menunda pembelian yang tidak penting, Anda harus melakukannya. Meskipun hanya secangkir kopi seharga $5, Anda harus menyadari bahwa $5 Anda jauh lebih berharga daripada secangkir kopi saat pasar jatuh. Misalnya saat krisis keuangan tahun 2008, beberapa saham teratas seperti Bank of America jatuh ke harga terendahnya sekitar $2.50 per lembar saham, sehingga dengan $5 Anda dapat membeli 2 saham Bank of America yang saat ini masing-masing bernilai $30. Sekarang lihatlah gambaran besarnya. Jika Anda memiliki 3 cangkir kopi sehari,
Pengeluaran kopi tahunan Anda sekitar $5.000. Jika Anda menginvestasikan uang tersebut pada tahun 2008 di saham Bank of America, maka nilainya akan menjadi $60.000 hari ini. 0 hari ini, dan itulah mengapa menjadi hemat penting dalam resesi. Setiap sen bernilai $1 jika Anda tahu di mana membelanjakannya. 3. Membeli emas di semua waktu lain. Emas bukanlah investasi yang baik. Warren Buffett benar-benar menentang memegang emas dalam keadaan normal. Namun seperti yang kami katakan, resesi bukanlah waktu yang normal. Resesi investasi adalah kebalikan dari investasi boom. Di ambang resesi, emas menjadi nilai tertinggi meskipun uang tunai baik untuk likuiditas. Itu tidak. Emas dan semua logam mulia lainnya memiliki sifat alami yang tak tergantikan, yang tidak dapat ditiru dengan mudah. Inilah sebabnya mengapa logam seperti emas memiliki nilai intrinsik dan juga penting untuk dipahami, bahwa Anda tidak akan pernah bisa memprediksi berapa lama resesi akan berlangsung. Oleh karena itu, menaruh uang pada sesuatu yang selalu dianggap berharga adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi dari erosi kekayaan. Misalnya, depresi besar tahun 1930-an berlangsung hampir 10 tahun. Selama waktu itu emas naik dari $370 per ons menjadi $860 per ons. Meskipun standar emas dihapus, emas masih dianggap berharga dan dengan demikian mempertahankan lintasan kenaikannya hingga tahun 1945. Ketika ekonomi mulai pulih, dan itu benar bahkan hari ini, emas masih bergerak berlawanan dengan saham meskipun resesi tidak berlangsung lama karena bank sentral dapat lebih mudah melakukan intervensi sekarang. Tetapi tetap saja, orang mencari aset safe haven seperti emas selama resesi. Inilah sebabnya mengapa orang kaya tidak terlalu takut dengan resesi. Mereka memiliki porsi tertentu dari portofolio mereka yang selalu diinvestasikan dalam emas dan logam mulia lainnya, yang membuat mereka semakin kaya selama resesi. Meningkatkan keterampilan adalah gejala yang jelas dari resesi. PHK telah merajalela di tahun 2023. Jika Anda memeriksa pelacak PHK Forbes, Anda akan menemukan bahwa setiap hari ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Pada bulan Oktober saja, Nokia mem-PHK hampir 14,000 karyawan, dan beberapa bulan yang lalu Google juga harus melepaskan 12.000 karyawan. Jadi apa yang membuat Anda berpikir Anda bukan yang berikutnya? Sementara, Anda dapat menghilangkan ketidakpastian itu sepenuhnya. Anda pasti dapat meminimalkan kemungkinannya dengan meningkatkan keterampilan. Karena itu, salah satu investasi resesi terbaik strategi adalah berinvestasi pada diri Anda sendiri. Jika Anda seorang pengemban, pelajari bahasa. Jika Anda seorang pemasar, cobalah untuk menggali strategi pemasaran digital baru. Hal ini tidak hanya mengamankan pekerjaan Anda, tetapi juga dapat membuat Anda dipromosikan pada saat begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, dan juga meningkatkan membuka pintu untuk mendiversifikasi aliran pendapatan Anda. Anda dapat mulai menjelajahi ekonomi pertunjukan sebagai sampingan untuk memastikan bahwa Anda tidak hanya bergantung pada gaji Anda. Hal ini akan memberi Anda bantalan keuangan jika Anda kehilangan pekerjaan atau perlu menerima pengurangan upah. Berinvestasi di real estate. Penyimpan nilai besar lainnya adalah real estate, dan selama resesi apapun, real estate berada pada harga terendah. Mari kita pahami mengapa resesi terjadi ketika inflasi sangat tinggi. Untuk mengendalikan inflasi, Bank sentral menaikkan suku bunga. Ini juga menyebabkan kenaikan suku bunga pinjaman dan hipotek rumah menjadi jauh lebih mahal. Jika Anda melihat data ekonomi Fed, sejak tahun 2022 tingkat hipotek telah meningkat dari sekitar 3% menjadi 7,5% pada tahun 2023. Ini berarti bahwa mendapatkan pinjaman rumah menjadi sangat mahal, sehingga menyebabkan penurunan permintaan kepemilikan rumah ini berdampak langsung pada harga. Inilah saatnya untuk berinvestasi di real estate sewa, karena kepemilikan rumah berada di luar anggaran kebanyakan orang. Mereka masih membutuhkan tempat tinggal, dan itulah mengapa real estate sewaan berkinerja jauh lebih baik. Anda bisa berinvestasi di properti dengan harga kurang dari nilai wajarnya,
Sehingga ketika ekonomi pulih, apresiasi modal Anda juga substansial. Akhirnya real estate adalah lindung nilai inflasi lainnya dan melindungi Anda dari erosi kekayaan. 6. Bersikaplah proaktif sementara semua strategi investasi resesi ini masuk akal. Masalah terbesar adalah bagaimana Anda tahu bahwa resesi telah tiba? Tidak ada yang memberi tahu Anda. Sampai terlambat selama krisis keuangan global tahun 2008, Biro Riset Ekonomi Nasional secara resmi mengkonfirmasi resesi pada bulan Desember tahun 2008, yang merupakan 1 tahun penuh setelah resesi sebenarnya dimulai pada bulan Desember tahun 2007. Namun mereka tidak dapat mengeluarkan pernyataan resmi sampai mereka telah mengamati angka ketenagakerjaan dan PDB selama 34 tahun. Ini telah terjadi hampir di setiap resesi. Pernyataan resmi tertinggal jauh di belakang resesi yang sebenarnya. Jadi Anda harus bersiap-siap jauh sebelum pengumuman resmi benar-benar dipublikasikan. Inilah sebabnya mengapa mengikuti pasar keuangan dan tren sangat penting. Salah satu indikator terpenting dari resesi yang akan datang adalah kurva imbal hasil. Kurva imbal hasil menunjukkan imbal hasil obligasi untuk berbagai obligasi. Pada saat normal kurva imbal hasil melandai ke atas. Hal ini menyiratkan bahwa obligasi pemerintah jangka pendek menawarkan imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi jangka panjang. Namun sebelum resesi, kurva imbal hasil mulai melandai atau terbalik. Dalam jangka pendek imbal hasilnya sangat tinggi dibandingkan dengan imbal hasil. Dalam jangka panjang, Anda dapat melihat kurva imbal hasil AS yang sebenarnya. Di situs web obligasi pemerintah dunia, mereka bahkan menerbitkan analisis mereka. Apakah kurva imbal hasil saat ini terbalik atau tidak? Jika Anda melihat tren ini merupakan tanda bahaya besar akan datangnya resesi. Anda harus mulai mengambil langkah-langkah pencegahan resesi seperti membeli kepemilikan emas, investasi tunai di real estate, mengurangi pengeluaran Anda, dan meningkatkannya dengan menjadi proaktif. Anda dapat menghindari menjual sebagian besar portofolio Anda dengan setengah nilainya. Hanya karena Anda sangat membutuhkan likuiditas dan ketika resesi benar-benar diumumkan, Anda tidak perlu panik. Anda akan memiliki tabungan yang cukup untuk bertahan hidup dan beberapa lagi untuk memanfaatkan peluang investasi resesi. Sekian video dari saya, terima kasih.